baku. Kalau bahan baku naik, yang terjadi adalah apa yang terjadi tadi? Ada dari mana dia? Ah, ya Allah. Nah ini. Jadi kalau bahan baku naik, nih, biaya produksi. Berarti gesernya kemana? Pergeserannya ke? Kiri. Iya. Jadi bergeser ke kiri. Nih. Jadi kurva penawaran tempe bergeser ke kiri. Akibatnya apa? Jadi kalau kurvanya geser ke kiri nih, ini dia. Dari S ke S1. Jadi yang harganya awalnya di sini nih, di P menjadi P1. Jadi harganya naik. Kurvanya geser ke kiri dan harganya naik. Oke, bisa dipahami untuk materi mekanisme pasar? Ada pertanyaan untuk materi mekanisme pasar, teman-teman? Silakan yang mau tanya tentang mekanisme pasar, boleh di kolom chat, boleh langsung. Jangan malu-malu, biar hatimu lega, biar tidak penasaran. Adakah? Oh, jawabannya yang benar yang mana, Kak? Berarti, Kak, yang D bukan? Ada pertanyaan dari Aisyah, Kak. Jawabannya berarti benar D, Kak. Berarti jawabannya benar, D. Jadi ini jawabannya adalah D. D. Kurva penawaran tempe bergeser ke kiri, akibatnya harga tempe akan naik. Di sini teman-teman diminta untuk mampu menganalisis kurva. Kapan kurvanya bergeser ke kanan, kapan kurvanya bergeser ke kiri. Dan untuk bisa itu, teman-teman harus hafal dulu faktor-faktor permintaan dan faktor-faktor penawaran. Oke, ada lagi? Ya, kita lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ke bab ketiga. Kita ngomongin pendapatan nasional. Nah, ini adalah materi di kelas 11. Di materi kelas 11 ini kita ngomongin mulai dari pengertian pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, kemudian metode penghitungan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, manfaat dan kelemahan pendapatan nasional, distribusi pendapatan. Nah, kita mulai ya. Yang berkaitan dengan soal, itu ada materinya manfaat dari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa sih? Pengertiannya dulu ya. Pendapatan nasional itu adalah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun atas balas jasa faktor produksi. Oke. Nah, untuk apa sih mengetahui pendapatan nasional gitu? Untuk apa mengetahui total pendapatan yang diterima masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun? Untuk apa sih gitu? Nah, tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena rumus Nah, bentar. Rumus pertumbuhan ekonomi itu adalah T sama dengan GNP tahun N dikurangin GNP tahun N kurang 1 dibagi GNP N kurang 1 dikali 100%. Nah, ini untuk mencari pertumbuhan ekonomi. Maka kita bisa menggunakan data pendapatan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Nah, karena kita tahu nih, kelihatannya dari mana?
Ya, dari pendapatan nasional yang dihitung dengan pendekatan produksi. Nah, maksudnya gimana? Kan kalau pendekatan produksi itu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah PN dikali QM. Jadi masih gini, P itu harga barang, Q itu jumlah barang. Nah, kita bisa tahu nih jumlah barang yang dihasilkan di suatu negara itu apakah lebih banyak hasil produksi pertanian, Q-nya, produk pertanian, atau lebih banyak dari sektor industri atau jasa. Nah, di sini nih akhirnya ketahuan, oh bahwa negara itu dia masih struktur ekonominya agraris karena sebagian besar pendapatan nasionalnya itu didorong oleh kegiatan di sektor pertanian. Oh, negara itu sudah masuk industri dan jasa. Karena ternyata pendapatan nasionalnya itu lebih banyak didukung oleh si produksi barang-barang hasil industri. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Nah, gimana caranya? Dengan pendapatan per kapita. Gimana rumus pendapatan per kapita? Masih ingat nggak rumus pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu sama dengan GNP, pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk, nggak bisa deh. Dengan jumlah penduduk. Ya. Oh. Nah, ini contoh pendapatan. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal. Mana kira-kira jawabannya adik-adik? Mana yang bukan? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Yang bukan manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. B, B, Kak. bukan. Iya. Ya. Ya. Kalau ingin tahu hutang negara, lihatnya di mana coba? Di mana kita bisa melihat hutang negara? Kita bisa melihat hutang negara dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, di belanja negara kita bisa lihat tuh cicilan hutang negara per tahun. Nah, itu kita bisa lihat. Di anggaran pendapatan dan belanja, di anggaran pendapatan belanja itu kita juga bisa melihat berapa sih hutang negara dari defisit anggaran. Nah, karena biasanya hutang negara itu digunakan untuk menutup defisit negara, defisit pengeluaran negara, APBN negara. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, konsep pendapatan nasional. Nah, ini udah bisa bedain belum? Apa itu GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI? Udah bisa bedain? Perlu dibahas atau kita langsung masuk ke soal saja? Gimana? Kelas 12? Langsung masuk aja kali ya, biar ada gambarannya kali, Kak. Oke, kita lihat soalnya ya. Jadi soalnya gimana nih? Kalau ngomongin konsep pendapatan nasional, nah caranya biasanya nih kamu diminta ngitung. Jadi kalau soal-soal ini itu paling seringnya ngitung. Ngitung apa? Disposable income atau ngomongin. Nah, kita lihat. Nah, ini kita PDB dulu. Pengertian PDB itu adalah nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang berada di dalam suatu wilayah yang diukur dengan satuan selama 1 tahun. Nah, kita lihat nih contoh soalnya gini. Soal nomor 9. Pengertian produk domestik bruto yang tepat bagi Indonesia. Tadi kan udah dibilang, produk domestik bruto itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, berarti kalau kita ngomongin PDB Indonesia, berarti barang dan jasa itu dihasilkan di wilayah Indonesia. Nah, yang mana jawabannya kira-kira yang benar? C, bukan, Kak.
Kalau yang C, produk dan jasa antara yang dihasilkan Indonesia dalam periode tertentu. Kita ngomonginnya tuh kalau misalnya kita ngomongin PDB Indonesia tahun 2020. Berarti barang dan jasa ini dihasilkan di wilayah Indonesia di tahun 2020. Oh, beda ya berarti ya. Berarti yang mana jawabannya? Yang? Yang E, Kak. Iya. Ya, jawabannya adalah yang E. Produk dan jasa akhir yang dihasilkan di Indonesia dalam periode tertentu yang dihitung dalam tingkat harga berlaku. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, pendapatan per kapita tadi udah di-spill ya. Jadi pendapatan per kapita itu GDP dibagi jumlah penduduk. Nah, soalnya gimana? Soalnya kayak gini. Nah, coba hitung dulu. Jadi kan kita cara ngitungnya kalau kita nyari pendapatan per kapita negara makmur, berarti itu PDB negara makmur dibagi dengan jumlah penduduk di negara makmur. Berarti 3.200.000 dibagi 180. Coba hitung dulu. Silakan dicoba dihitung dulu. Ini ternyata tidak colok. Boleh dihitung dulu. Kira-kira yang mana jawabannya? Kalau menurut Aisyah yang E. Sejahtera, makmur, jaya. Yap, benar. Jadi kalau misalnya dihitung tuh pendapatan per kapita negara makmur 3.200.000 dibagi 180 dapatnya adalah 17.777,77 gitu. Negara jaya itu 3.500.000 dibagi 200 dapatnya 17.500 dan negara sejahtera 3.100.000 dibagi 100 dapatnya 31.000. Jadi yang paling sejahtera di sini itu adalah si negara sejahtera. Yang kedua adalah negara makmur dan berikutnya negara jaya. Nah, setelah nih dapat pendapatan per kapita, disinilah baru negara-negara di dunia itu membagi negara-negara berdasarkan tingkat pendapatan per kapita. Muncullah istilah negara-negara berpenghasilan tinggi. Muncullah negara-negara berpenghasilan menengah atas. Muncullah negara-negara penghasilan menengah bawah dan negara-negara berpenghasilan bawah. Nah, Indonesia kamu tahu nggak masuk ke mana? Ada yang tahu Indonesia masuk ke mana setelah Menengah bawah direvisi? bukan sih, Kak? Menengah bawah atau Ke menengah bawah. atas? Menengah atas. Lupa deh. Kalau berdasarkan pendapatan per kapitanya itu Indonesia masuk ke menengah atas. Itu makanya bilang bahwa Indonesia sebentar lagi mau menjadi negara berpendapatan tinggi, menjadi negara maju gitu. Ya, lihatnya dari sana tuh, dari pendapatan per kapita. Oke. Nanti kamu lihat tuh angkanya berapa? Kalau nggak salah tuh 4.000. 4.000 dolar. 4.000 dolar. 4.000 dolar ke atas itu masuknya ke menengah atas. Nah, Indonesia itu masuknya ke 4.000 sekian gitu. 4.000 dolar itu kalau satu tahun berarti 60 jutaan ke atas. Pendapatan per kapita. Artinya pendapatan orang Indonesia per satu orang di Indonesia itu di angka 4.000 dolar per tahun. Besar nggak? Ya, secara angka sih besar. Oke, kita lanjut. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Untuk pendapatan per kapita? Boleh guys, yang masih belum jelas, silakan tanya aja. Jangan malu-malu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Coba tungguin ya. Kalau yang mau tanya, boleh kasih reaksi atau tunjuk tangan langsung. Belum ada kayaknya nih Kak, tanda-tandanya Kak. Tiba-tiba dari ini
Selain kamu harus ngafalin materi PDB, PNB, sampai KDI, kamu juga harus ngafalin perhitungannya ya, pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Nah, ini yang untuk soal ini sih kakak masih belum tahu apakah akan muncul atau tidak ini. Materi elastisitas. Materi elastisitas ini materi di kelas 10. Materinya itu setelah mekanisme pasar. Jadi setelah mekanisme pasar itu ada materi elastisitas. Nah, kakak nggak tahu nih, apakah ini dianggap masuk ke dalam materinya mekanisme pasar atau dia dianggap bab yang berbeda. Nah, kalau di NF tuh, contoh soalnya seperti ini. Jadi bulan lalu, Bu Rina membeli minyak goreng. Ketika harga minyak goreng 14.000, berarti sini hey, itu ada ini. Nah. Ya bentar ya teman-teman ya. Sinyalnya kurang bagus. Oh, apa itu Kak? Tiba-tiba aja ada lebah. Oh, ada tamu alias lebah guys. Bentar ya. Nah, kayaknya udah ada lagi. Nggak masuk lagi ya. Ada aneh-aneh aja. Nah, di sini kita lihat nih. Pada saat P1-nya 14.000, kemudian dia belikinya 10 liter. Pada saat P-nya P2-nya 16.000, Q2-nya itu adalah menjadi 9 liter. Yang kita cari adalah nilai elastisitas. Nah, rumus elastisitas tadi adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, di mana di sini delta Q itu berarti Q2 dikurang Q1. Delta P, P2 kurang P1. Nah, berarti di sini delta Q-nya adalah -1. 9 dikurang 10. Kemudian delta P-nya adalah 2.000. 16.000 dikurang 14.000 dikali P1-nya 14.000, Q1-nya 10. Nah, bisa kita coret? Ya, kita coret nih. Kita coret nolnya 3, nolnya 3. Terus kita coret lagi nih. Ini coret 2, berarti ini jadi 7. Jadi 7 ya. Berarti kan itu -7/10. Berapa -7/10? -0,7. Nah, nilainya, nilai elastisitas ini adalah nilai mutlak. Artinya apa? -0,7 itu sama dengan 0,7. Kalau kamu masih ingat nih materi kelas 10, nanti kalau angkanya seperti ini, nah dia masuk ke mana elastisitas harganya? Apakah dia nanti masuk ke elastiskah? Elastis itu jika nilai E-nya besar dari 1. Atau dia masuk ke inelastis. Inelastis itu E kecil dari 1. Atau dia masuk ke elastisitas uniter. Kalau elastisitas uniter E sama dengan 1. Atau dia masuknya ke elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna E sama dengan tak terhingga. Dan inelastis sempurna nih, kalau uniter E-nya sama dengan 1, elastis sempurna itu E sama dengan tak terhingga, sedangkan inelastis sempurna nanti nilai E-nya sama dengan 0. Nah, ini karena nilainya 0,7, maka dia masuknya ke inelastis.
elastis. Nah, itu dia. Gitu ya, materi elastisitas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau tanya tidak? Apakah sudah ngerti semua? Kayaknya nih Kak, dari tadi belum ada yang tanya. Oke, oke, udah kita lanjut. Tadi kan ini juga udah di-spill ya, masalah pokok ekonomi modern. Masih ingat nggak masalah pokok ekonomi modern tadi apa aja? Apa aja masalah pokok ekonomi modern? Masih ingat nggak? Apa aja yang jadi Bagaimana, masalah pokok ekonomi modern? Apa aja? untuk siapa, Ya, apa, untuk bagaimana siapa? dan barang untuk apa? siapa? Untuk siapa? Kemudian untuk siapa? Nih untuk siapa? Terus Barang apa bukan sih? barang apa? Terus satu lagi? Bagaimana? Bagaimana ya? Ya. Jadi masalah pokok ekonomi itu adalah ngomongin apa? Kemudian ngomongin untuk siapa dan ngomongin bagaimana. Walaupun nanti ngomonginnya itu. Jadi kan kalau masalah klasik kan tadi masalah klasik itu adalah konsumsi. Kalau konsumsi, produksi, distribusi ya, itu kan masalah klasik tuh. Jadi nanti pertanyaannya ditambah, apa barang yang akan dikonsumsi? Untuk siapa barang dikonsumsi? Bagaimana barang itu dikonsumsi? Oke, ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau tanya? Yang masih bingung? Mumpung masih ada kakaknya nih, langsung dijawab. Nggak pakai nanti. Asik. Belum ada? Belum ada yang mau tanya? Kayaknya udah ngerti semua nih. Keren. Gimana Kak Ayu? Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tadi nih. Ini kan udah ada nih fungsinya. Nih, diketahui sebuah fungsi P sama dengan 50 dikurang 0,5 Ki. Nah, ini termasuk fungsi apa sih ini? Masih ingat apa yang disebut dengan fungsi? Fungsi itu adalah hubungan matematis antara harga dengan kuantitas. Nah, gimana nih hubungan matematis? Kan bentuk fungsinya itu kayak gini. Kalau fungsi permintaan ya. Jadi kalau fungsi permintaan itu PD sama dengan A dikurang BQ. Kemudian QD sama dengan A dikurang BP. Sedangkan kalau kita ngomongin penawaran, nih, penawaran itu PS sama dengan A ditambah BQ. Atau QS sama dengan A ditambah BP. Nah, sekarang ini, berarti ini masuknya ke fungsi apa ini? Fungsi permintaan atau fungsi penawaran ini? Disebut fungsi apa? Permintaan. Fungsi? Permintaan. Iya, fungsi permintaan. Berarti ini A, ini min BQ. Berarti P sama dengan A min BQ. Nah, kalau di hukum permintaan, masih ingat nggak kalau hukum permintaan itu gimana?
Hukum permintaan itu jika harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Atau gimana? Jika harganya turun, jumlah barang diminta akan naik. Berarti ini benar gak? Kalau ini benar, yang ini benar salah. Jika P naik, Q juga ikutan naik. Ini benar atau salah? Salah, Kak. Ya, ini Salah. salah. Terakhir, bentuk kurvanya gimana? Gimana bentuk kurva permintaan tadi? Bentuk kurva permintaan tadi dari mana? Dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kiri bawah ke kanan atas? Yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Gimana ya kurva permintaan? Kiri atas ke kanan bawah bukan sih, Kak? Iya. Ini yang disebut dengan kurva permintaan. Ya, berarti ini benar. Ya, ini benar. Oke. Yang benar lagi dia, saudara. Nah, berikutnya. Nah, gimana sih cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran? Masih ingat nggak rumusnya? Ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Apa itu C? C itu adalah pengeluaran rumah tangga. Jadi C itu adalah konsumsi rumah tangga. Kalau I itu apa? I itu investasi. Kalau G itu adalah pengeluaran pemerintah. Kalau X ini adalah ekspor, M adalah impor. Nah, ini pendekatan pengeluaran. Jadi ini kalau pendekatan pengeluaran. Jadi total pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Sedangkan kalau pendekatan pendapatan gimana? Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Apa itu? R itu sewa, W itu upah, I itu bunga, dan P adalah keuntungan. Profit. Nah, berarti jawabannya yang mana? Elemen matriks itu tata letak bilangan risiko. Satu ini letaknya elemen satu-satu. Nah, gimana jawabannya? Yang B, Kak. Yang? Konsumsi rumah tangga. Yang mana yang bukan? Oh, yang bukan. Yang bukan dihitung dengan menggunakan variabel ekonomi yang dihitung dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Investasi swasta benar salah? Yang A benar salah? Benar. Yang A benar. Yang B benar salah? Benar. Pendekatan pengeluaran, iya benar. Yang C benar salah? Benar. 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 Yang D benar salah? Benar. Benar. Yang E? Salah. Salah. Yang E itu pendekatan pendapatan. Pendapatan. Oke. Aduh, gimana ini? Dan lanjut terakhir. Nah, ini coba hitung. Yang ditanya adalah si disposable. Cari dulu kalau GNP-nya berapa. Tadi masih ingat rumusnya? Saya baru ingat ini nih. Gimana cara mencari GNP? Rumus GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan WNA di dalam negeri. Berarti GNP-nya berapa? 42.000 ditambah 7.500 dikurangi dengan 10.000. Berapa hasilnya?
39.500. Ya, berarti ini jawabannya benar. Jadi yang pertama benar ya, yang A benar. 39.500. Aduh. Kemudian berikutnya NNP. Gimana rumus NNP? GNP dikurangi penyusutan. Nah, berarti di sini udah dapat nih angkanya 39.500. Berarti dikurang penyusutan. Nah, penyusutannya 3.200. Aduh. Ya. 3.200. Berapa angkanya? Berapa 39.500 dikurang 3.200? 36.000. 36.300. Berarti NNP ini juga benar. Nah, berikutnya gimana rumus NNI? NNI itu berarti NNP dikurangi pajak tidak langsung. Sama dengan 36.300 dikurang. Berapa pajaknya? 2.100. Berapa nilainya? 34.200. Berarti ini salah. Baru setelah itu kita cari nilai PI. Gimana cara cari nilai PI? Berarti di sini NNI dikurang, buka kurung, laba ditahan, kemudian apa lagi? Pajak perseroan, kemudian dikurang apa lagi? Iuran, tutup kurung, ditambah transfer payment. Nah, berapa nilainya? Nah, NNI-nya udah tahu nih. 34.200. Kemudian dikurang, laba ditahannya berapa? 1.300. Kemudian ditambah 1.000. Nah, berarti berapa di sini? Berapa? Benar ya? 33.900. Ini aja lah. Ya, setelah itu baru kita cari DI, disposable income. Gimana cara cari DI? Personal income dikurangi pajak langsung. Berarti 33.900 dikurangi 3.500. Oke. Oke, itu dia materinya. Teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Oke, itu dia materinya. Dan itu udah semua materi review. Materi review 1. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena untuk materi reviewnya sudah selesai semua. Nanti si PPT-nya bisa kakak kirimin. Kakak kirimin nanti ya PPT-nya. Bisa di sini nggak ya? Well. Oke, teman-teman ada pertanyaan untuk materi ini? Nih kakak kasih share si slide-nya, PPT-nya. Oke. Oke, kakak udah share. Teman-teman gimana? Udah bisa lihat? Itu kakak share PPT-nya. Ada pertanyaan nggak untuk materi ini? Materi tiga materi yang kita udah bahas. Oke, teman-teman, ada pertanyaan?
tadi ini. Nih, udah kelihatan nggak? Udah kelihatan? Nih lagi proses, Ntar, Berarti lagi proses dia. Lagi proses terkirim. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat, jadi kakak punya kayak semacam infografis sih. Infografis itu kayak ringkasan, sangat ringkas dari materinya. Tapi teman-teman bisa lihat di IG catatan ekonomi di infografis. Jadi kakak punya IG catatan ekonomi dan di sana ada infografis dan itu ada ringkasan materi sangat ringkasnya. Ntar ya, ini lagi proses nih. Uploadnya lagi proses. Ya, sambil nunggu Perangko sudah proses, diajarin. ada yang mau tanya gak teman-teman nih? Perangko- Mumpung langsung bakal dijawab nih sama Kak Ayu. Itu artinya Gak perlu elemen nunggu garis langsung Nah, dijawab. transpose artinya garis ditukar jadi jadi habis CD ke samping. Lu kalau ada yang mau tanya langsung aja di open mic ya atau diketik di kolom chat Nah, boleh. berarti kalau Belum dulu, artinya jangan. transpose Masih. kalau 2B berarti semua elemen B dikali coba Apa ya? transpose langsung Karena TKA Oh, oke. Coba lihat ada nggak? Udah kelihatan nggak? ada Kak, di aku udah ada nih. Oke, ya itu dia. plus satu Itu PPT-nya. Silakan di-download ya teman-teman ya. Terima kasih untuk Kak Ayu yang udah men-share PPT-nya sebagai bahan belajar nih. Karena sebulan lagi bakal ada TKA ya. Nggak nyampe sebulan malah guys. Ya, bulan depan. Tanggal berapa? sama dengan Ada yang tahu tanggalnya? Tanggal 6 bukan sih, Kak? Tanggal 6 bukan sih Kak. Yang pasti terakhirnya tanggal 9 ya. Nah, berarti 6 termasuk tuh. Begitu. Udah siap belum nih guys? Yang pilih ekonomi. TKA-nya, karena TKA menjadi salah satu syarat untuk mendaftar ke SNBP. kurungnya gede gitu. Berarti harus bagus nih, harus diperjuangkan nilainya. B-nya tulis semua. Belum ada yang mau tanya? Atau ada yang mau kasih testimoni mungkin bagaimana Zoom kita hari ini? Apakah membantu teman-teman nih yang tadinya nggak ngerti sekarang? Oh, oke Kak, aku siap TKA sekarang. Enggak kan yang ditukar hanya doang. Ya. Kayaknya belum ada yang mau tanya nih Kak. Oke, berarti Kalau gitu 2 kali 1 berapa? karena sudah 11.29 ya, sebelum kita tutup boleh Kalau yang ini open kamera gak teman-teman? Kita dokumentasin dulu nih hari ini. Nah, Daryl sudah open kamera. Yang lain boleh kita dokumentasikan bersama-sama boleh ada sama agar pertemuan kita abadi. Asik. langsung. Yang bisa open kamera boleh di open ya. 2P kurang 20. Oke, Aisyah sudah buka kamera. Kalau gitu Kak Syawa ini ya dokumentasi ya. 1, 2, 2 3. kali 2 berapa? Oke. Nah gitu, terima kasih banyak Kak Ayu. Boleh kasih reaksi dong untuk Kak Ayu yang sudah memberikan materi yang sangat menarik dan penjelasannya sangat bisa dipahami sampai nggak ada yang mau nanya nih. Berarti udah ngerti semua nih Kak. Oke, terima kasih untuk jempol, tepuk tangan, dan yang lainnya ya teman-teman. Kalau gitu kita akhiri saja ya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan bisa membawa kemudahan teman-teman untuk menjawab semua soal TKA dengan sat
dan dapat nilai yang diinginkan dan membantu di SNBP nanti. Oke ya. Kalau gitu, terima kasih Kak Syawa tutup. Nanti kita ketemu lagi di TKA Bahasa Inggris kalau ada yang ambil bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Jadi diriku tuh baru ngeh, tau nggak? Baru ngehnya sekarang apa coba?